Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sahabat sekalian, para penyimak kajian ilmiah di channel Mamat Rohimat ini. Kita akan lanjutkan membahas tentang rukun iman. Kita sekarang masuk kepada rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada Rasulullah. Sebagaimana pernah disebutkan di dalam pendalilan utama tentang pokok-pokok ajaran Islam, yaitu cakupan Islam, yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu di dalam hadis Sahih Muslim, yang dikumpulkan pula oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sekaligus saya akan mengulang-ulang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini adalah hadis pokok-pokok pendalilan Islam. Jadi minimal kita mengenal hadis Al-Arba'in Nawawi yang 42 hadis. Walaupun mungkin ada pelajaran khusus atau tidak, tapi ini akan insya Allah sering diulang. Malaikat Jibril datang menyerupakan seorang lelaki menuju Nabi Muhammad, bertanya ketika Nabi Muhammad sedang duduk-duduk bersama para sahabat termasuk Umar. Maka Jibril bertanya, "Ya Muhammadu akhbirni anil Islam." Maka Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam. Kemudian beliau membenarkan. Lalu juga beliau bertanya, "Qala fa akhbirni anil iman." Beliau bertanya kembali, "Maka kabarkan terhadap saya tentang iman." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Jadi ini pendalilan utama, kita harus paham, harus hafal. Barangkali ini bekal kita di alam kubur. Malaikat Munkar Nakir bertanya tentang agama kita, wa ma dinuk. Maka ini cakupan agama, karena disebutkan kata Nabi, qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Ini adalah agama. Jadi jika kita paham hadis ini sekaligus rinciannya, mudah-mudahan insyaallah kita selamat di dalam pertanyaan kita nanti di alam kubur. Inilah Ustadz. Kalau Ustadz itu mempersiapkan apa yang belum terjadi untuk hari kiamat. Kita akan masuk kepada pelajaran keimanan tentang para rasul. Jadi Allah itu mengutus para rasul dan para nabi untuk menyampaikan risalahnya, menyampaikan syariatnya, sebagaimana kemarin diisyaratkan. Disebutkan bahwa ketika Nabi Adam diusir dari surga, maka Allah isyaratkan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka bila mana datang kepada kalian, kepada kita anak Adam,
dariku dari Allah hudan, petunjuk. Maka hudan ini kemarin kita tafsirkan adalah kitabullah. Sekarang kita tafsirkan hudan adalah rasul-rasul Allah atau para nabi. Karena petunjuk itu tidak terlepas dari wahyu. Wahyu itu adalah kitabullah, yang menyampaikannya adalah rasul-rasulullah. Maka ini petunjuk. Barang siapa kita yang mengikuti para rasul, maka dia tidak ada hal yang dia takutkan nanti di akhirat, dan dia tidak akan sedih. Kenapa tidak sedih? Karena akan dijamin dengan surga. Setiap para rasul itu setiap para rasul yang diutus oleh Allah menjelaskan 3 hal. 1, menjelaskan siapa yang disembah Allah, dijelaskan siapa Allah. Yang kedua, setiap para rasul itu menjelaskan bagaimana caranya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, setiap para rasul itu menjelaskan apa akibat atau apa pahala yang akan diberikan oleh Allah bagi orang yang mengikuti petunjuknya, yang beribadah kepada Allah, dan apa konsekuensi bagi orang yang mengingkarinya. Itu dijelaskan oleh semua rasul. Itu satu pembahasan pertama. Yang kedua, dalam keimanan terhadap rasul itu kita wajib mengimaninya secara global. Allah mengutus para nabi dan para rasul. Maka kita imani saja semuanya secara global. Tidak boleh untuk mengingkari sebagian rasul, mengimani sebagian yang lain. Ini kebiasaan Yahudi, ini tidak boleh. Kenapa? Karena bila mana kita mengingkari satu rasul, itu hakikatnya sama dengan mengingkari seluruh rasul. Perhatikan ketika kaum Nabi Nuh itu mendustakan Nabi Nuh, rasul pertama di muka bumi, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Kadzabat kaum Nuh itu telah mendustakan semua para rasul, padahal yang diutus kepada kaum Nabi Nuh itu hanya Nabi Nuh. Tapi begitu mendustakan satu saja dari rasul, itu hakikatnya mendustakan seluruh rasul. Karena itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 136 Allah berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Allah berfirman, Qulu, ucapkan oleh kalian, amanna, kami beriman billahi kepada Allah. 1, ucapkan oleh kalian, kami beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan ucapkan oleh kalian, kami beriman terhadap apa-apa yang diturunkan kepada kami. Apa? Al-Quran. Yang 2, kita iman kepada Al-Quran. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. 3, dan kami beriman terhadap apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan diberikan kepada semua nabi dari Rabb-Nya. Jadi kita beriman kepada kitab-kitab atau wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, yaitu Taurat, kepada Nabi Isa, yaitu Injil, wa ma utiyan nabiyyun, dan semua yang diberikan kepada para nabi. Termasuk kemarin Zabur kepada Nabi Daud. Dari semua yang diberikan kepada Nabi, kita imani secara global begitu.
La nufarriqu baina ahadim minhum. Kami tidak memisah-misah, kami tidak memecah di antara salah seorang dari para rasul. Kami tidak memecah, kami tidak membeda-bedakan keimanan kami terhadap semua rasul. Artinya kami harus beriman kepada semua rasul. Itu intinya di dalam keimanan kepada rasul itu. Kita wajib beriman kepada semua nabi dan semua rasul secara global. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami terhadap Allah itu orang-orang yang berserah diri, bukan orang yang senang membantah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadau. Nah ini, andaikan orang-orang termasuk Yahudi beriman seperti iman kalian ini, maka mereka sudah mendapat petunjuk. Maka dijadikan keimanan indikator mereka itu baru dianggap beriman. Kalau keimanan ini seperti yang kita sebutkan tadi, seperti Allah sebutkan tadi, itulah yang diimani oleh para sahabat. Para sahabat itu, dan ini menjadi iman yang harus diwarisi oleh kaum muslimin, adalah beriman kepada seluruh kitab dan beriman kepada seluruh rasul. Itu poin penting. Selanjutnya, apa itu rasul, apa itu nabi? Perselisihan pendapat para ulama tentang definisi nabi dan rasul. Yang populernya katanya kalau nabi itu man utiya wahyu walam yu'mar bitablighi, barang siapa nabi yang diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan rasul katanya man utiya wahyu wa yu'mar bitablighi, orang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Dan ini ada kritikan-kritikan, dianggap kurang tepat. Yang lebih tepatnya guru kami menyampaikan, yang lebih tepatnya dari yang ditahqiq oleh guru-guru beliau atau dari para ulama yang beliau sebutkan adalah nabi itu orang yang diberikan wahyu, orang yang diutus. Nabi itu terhadap kaum yang telah menyepakati. Jadi secara umum kaumnya itu bersepakat di atas syariat. Seperti nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu ada di dalam syariat yang sama, yaitu syariatnya Nabi Musa. Begitu diturunkan atau diutus nabi setelahnya seperti Nabi Dawud atau seperti Nabi Sulaiman, itu bersesuaian dengan syariatnya Nabi Musa. Adapun Rasul itu adalah seseorang yang diberikan wahyu, diutus oleh Allah kepada kaum yang menyelisihi atau menyalin syariat. Karena itu Nabi Isa itu disebut Rasul karena diutus kepada Bani Israel. Itu Nabi Isa itu menyalin atau mengganti syariat Nabi Musa. Jadi Bani Israel itu wajib beriman kepada Nabi Musa. Kalau dia masih hidup dari zaman Nabi Musa itu sampai Nabi Isa, misal begitu, dia wajib beriman kepada Nabi Isa. Andaikan dia kufur kepada Nabi Isa, hakikatnya dia berkufur juga kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena itu artinya mengkufur terhadap sebagian nabi, sehingga otomatis kufur kepada seluruh nabi. Karena itu di Bani Israel itu yang diutus Nabi Musa dan para nabi setelahnya, kalau andaikan saja ada seseorang hidup sampai Nabi Isa, maka wajib atasnya beriman kepada Nabi Isa. Andaikan dia tidak mau beriman kepada Nabi Isa, maka batal keimanannya walaupun dia sudah beriman dari zaman Nabi Musa. Jadi Bani Israel itu ada kewajiban seperti itu. Sama, Nabi Muhammad itu adalah Rasul karena Nabi Muhammad itu diutus terhadap
kaum yang menyelisihi dari kaum musyrikin, bahkan menyalin syariatnya Nabi Isa, menyalin syariatnya Nabi Musa. Jadi andaikan di zaman Nabi Isa ada Al-Hawariyun beriman kepada Nabi Isa, andaikan dia hidup sampai zaman Nabi Muhammad, kaum Nabi Isa itu yang dianggap Nasrani itu, andaikan dia hidup sampai beliau hidup sampai di zaman Nabi Muhammad datang, dia wajib beriman kepada Nabi Muhammad. Begitu dia mendengar Nabi Muhammad diutus tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, hakikatnya dia kafir juga terhadap Nabi Isa. Berarti hakikatnya dia menjadi kafir. Kenapa? Karena dia telah kufur ke salah satu nabi. Nah, artinya saat ini ketika Nabi Muhammad sudah diutus, andaikan ada seorang yang mengaku Yahudi beriman kepada Nabi Musa, atau mengaku Nasrani beriman kepada Nabi Isa, tapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, maka hukumnya kafir, di tepatnya di neraka. Kenapa? Karena dia telah telah kufur kepada salah satu nabi, yaitu Nabi Muhammad. Artinya ketika Nabi Muhammad telah diutus, tidak ada satu umat pun di seluruh muka bumi hidup setelah Nabi Muhammad diutus diberikan izin untuk kufur kepada Nabi Muhammad, diberikan izin untuk menyelisih syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia sudah diutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus terhadap suatu kaum yang menyelisihi, disalin semuanya, walaupun itu dari Bani Israel atau Yahudi atau Nasrani atau kaum musyrikin, wajib semuanya beriman karena Nabi Muhammad itu diutus terhadap seluruh manusia semuanya. Jadi seluruh manusia, bukan hanya kaum tertentu, tapi seluruh manusia tidak lagi diberikan izin atau kebolehan untuk menyelisihi syariat Nabi Muhammad. Andaikan Nabi Khidir hidup di zaman Nabi Muhammad, masih hidup, dia wajib beriman kepada Nabi Muhammad dan wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Andaikan masih hidup. Orang ada yang punya khurafat Nabi Khidir katanya masih hidup. Andaikan Nabi Khidir masih hidup, dia wajib beriman kepada Nabi Muhammad dan wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Karena itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 62 yang banyak orang salah paham, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang salah paham katanya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi, Nasrani, Sobiin, penyembah ini, Sobiin itu penyembah bintang. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hari akhir, beramal soleh, maka bagi mereka dapat pahala di sisi Allah, tidak ada rasa takut dan tidak bersedih. Mereka berargumen dengan ayat ini bahwa Yahudi, Nasrani semua juga masuk surga. Ini keliru. Kalau baca asbabun nuzulnya, saya baca asbabun nuzul di dalam tentang kitab ini dari Al-Ujab fi Bayanil Asbab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan saya baca juga asbabun nuzulnya Al-Wahidi. Ini ayat ini turun di dalam teman-temannya Salman Al-Farisi. Jadi teman-teman Salman Al-Farisi itu dia agamanya agama Nasrani. Mereka itu banyak ibadahnya, taat kepada Allah dengan agama yang syariat agama mereka, yaitu agama Nasrani, agamanya Nabi Isa. Dan mereka beriman kepada Nabi Muhammad karena mereka tahu di dalam kitabnya akan datang Nabi Muhammad. Maka mereka beriman. Tapi mereka meninggal sebelum Nabi Muhammad diutus. Maka mereka tidak berjumpa kepada Nabi Muhammad
ini baru mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Karena itu Yahudi, orang yang beriman kepada Nabi Musa, mengikuti syariat Nabi Musa, bertaat, melakukan ketaatan kepada melalui dengan syariatnya Nabi Musa, itu disebut man amana billahi wal yaumil akhir. Dia beriman kepada Allah, dia iman kepada hari akhir, dia beramal soleh, dia beriman dengan syariat Nabi Musa, terus meninggal sebelum Nabi Isa diutus, maka mereka mendapatkan pahalanya, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tapi kalau seorang Yahudi itu dia hidup ketika mau sampai Nabi Isa datang, mereka awalnya hidup menggunakan syariat Nabi Musa, dia beriman kepada syariat Nabi Musa, beramal soleh, tapi datang Nabi Isa terus kafir terhadap Nabi Isa, maka hukumnya kafir, maka dia hukumnya di neraka kekal. Itu Yahudi. Begitu juga Nasrani. Nasrani kalau dia mengikuti syariatnya Nabi Isa, hidup taat dengan syariatnya Nabi Isa terus, tapi ternyata hidup dia itu sudah dekat dengan zaman Nabi Muhammad, kemudian dia melakukan kafir terhadap Nabi Muhammad, maka dia hukumnya kafir. Nah, beda dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu dia awalnya beragama Nasrani. Salman Al-Farisi dia mengetahui bahwa Nabi akan diutus, maka Salman Al-Farisi ketika dia beragama Nasrani mencari jalan untuk bertemu dengan Nabi, karena dia yakin akan diutus ini Nabi di Madinah. Begitu datang Salman Al-Farisi itu beriman kepada Nabi Muhammad, dan dia juga beriman sebelumnya dengan agamanya Nabi Isa, maka Salman Al-Farisi mendapat keutamaan. Dia beriman kepada Nabi Isa dan Nabi Muhammad, maka pahalanya 2 kali. Nah, itu contohnya. Jadi tidak ada kewenangan, kebolehan kepada orang yang hidup di zaman atau ketika Nabi Muhammad sudah datang untuk menyelisihi syariat Nabi Muhammad. Itu pelajaran tentang iman kepada Rasul. Selanjutnya, kita beriman bahwa para Rasul itu ada yang dikabarkan, dijelaskan tentang nama-namanya, maka kita imani nama-namanya. Ada yang kita tidak dijelaskan nama-namanya, maka kita imani secara global. Ada yang menyebut bahwa Rasul itu 300, ada riwayat ya, sekitar 314 atau 15 atau 13 riwayatnya by versi. Dan para nabi ada yang menyebut 125.000. Tapi intinya kita mengimaninya secara global. Dan para rasul itu kata Allah di dalam surah Al-Baqarah 253, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallah. Itulah para rasul kata Allah, kami unggulkan sebagian rasul di atas sebagian yang lain. Jadi ada rasul keutamaannya di atas keutamaan yang lain. Karena itu ada ulul azmi. Ulul azmi itu di atas rasul yang lain. Ada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. Itu di atas nabi-nabi yang lain kedudukannya. Minhum man kallamallah. Sebagian dari para rasul ada yang diajak bicara oleh Allah, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa disebut Kalimur Rahman. Ada yang kedua Nabi Adam. Nabi Adam kata Rasulullah, wa kana nabiyyan mukallama. Adalah Nabi Musa itu, Nabi Adam itu nabi yang diajak bicara oleh Allah. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad. Allah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Wa rafa'a ba'dhum darajat. Allah angkat sebagian para rasul beberapa derajat di atas para rasul yang lain. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Cukup. Jadi Rasul ada yang disebutkan nama-namanya. Di dalam ulumul Quran
disebutkan 25 nabi dan rasul. Saya akan sebut menurut susunan dari Az-Zamzami yang saya hafal. Az-Zamzami, kata Az-Zamzami, Ishaq, Yusuf, wa Lutun, Isa 4, Hudun wa Salihun, Syuaibun, Musa 8, Harunu, Dawud, ibnuhu, Ayyubu 14. Nabi Harun, Nabi Dawud, anaknya yaitu Sulaiman, Ayyubu, Nabi Ayyub, Dzulkifli, Yunusun, kada Yaqubu 17, Adamu, Idrisu, wa Nuhun, Yahya 21, Walyasu, Ibrahimu, Aidan, Ilya 24. Ilya itu Ilyas 24. Hitungannya salah. Wa Zakaria, Aidan, Ismailu. Ini salah hitung tadi. Jadi wa Zakaria, Aidan, Ismailu. Nabi Zakaria, Nabi Ismail itu sudah 24 dengan itu. Waja'a Muhammadun, waja'a fi Muhammadin takmilu. Jadi 25. Ini tadi salah hitung. 1 Ishak, Yusuf, Lut, Isa, Hud, Solih, Syuaib, Musa, Harun, ya begitu. Harunu, Dawud, ibnu Sulaiman, ibnu itu berarti Sulaiman. Jadi gitu ya. Jadi hafal itu 4 bait syair saya ini. Jadi Ishaq, Yusuf, wa Lutun, Isa, Hudun wa Salihun, Syuaibun, Musa, Harunu, Dawud, ibnuhu, Ayyubu, Dzulkifli, Yunusun, kada Yaqubu. Udah 15 tuh kayaknya. Ya, kada Yaqubu, Adamu, Idrisu, wa Nuhun, Yahya, wal Yasu, Ibrahimu, Aidan, Ilya, wa Zakaria, Aidan, Ismailu, wa ja'a fi Muhammadin takmilu. Benar 25. Jadi 25 nabi dan rasul. Ada juga disebut nabi itu, tanya nabi disebut juga di dalam Al-Qur'an ada Nabi Uzair. Ada juga disyaratkan ada Nabi Khadir. Gitu, Nabi Khadir itu yang mubham gitu. Ada juga di dalam ulumul Quran Nabi Khadir itu disebut wahwal abdul ladal kahfil Khadir. Itu yang disebut hamba kami di dalam Al-Kahfi, itu namanya Al-Khadir. Ada disebut Uzair, disebut ayat Uzair. Yang orang Yahudi menyebutnya anak Allah. Kita jangan mengimani Nabi itu anak Allah. Sebagaimana kita ini mengimani Nabi Isa itu bukan anak Allah. Kita imani Nabi Isa itu Nabi, bukan anak Allah. Uzair itu kita tidak mengimani sebagai anak Allah, kita imaninya sebagai Nabi Allah, begitu. Dan ada disebut di dalam tafsir-tafsir, ada disebut Nabi, ada Nabi Sama'un, semacam macam, pokoknya Nabi itu banyak. Kita wajib mengimaninya, tidak boleh membeda-bedakan antara satu Nabi dengan Nabi yang lain. Dan ada yang disebut 25 Nabi di dalam Al-Quran yang kita wajib ketahui. Dan kalau bisa itu hafal 4 bait syairnya yang saya sebutkan di dalam dari kitabnya Az-Zamzami karya Abdul Aziz Al-Makki Al-Mufassir. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.